Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azilil Husna. Langsung saja, kita di sini akan membahas dan belajar bersama mengenai menjaga kebersihan lingkungan. Langsung saja, kita di sini akan membahas pengertian kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungan dari segala yang kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Kebersihan salah satu tanda dari keadaan higien yang baik. Manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar sehat, tidak bau, tidak malu, tidak menyebarkan kotoran atau menularkan kuman penyakit bagi diri sendiri maupun orang lain. Kebersihan lingkungan juga menciptakan lingkungan yang sehat sehingga tidak mudah terserang berbagai penyakit seperti demam berdarah, mutabir, dan lain sebagainya. Ini dapat dicapai dengan menciptakan suatu lingkungan yang sehat dan bersih, indah dan nyaman. Masalah tentang kebersihan lingkungan yang tidak kondusif dikarenakan masyarakat tidak sadar akan menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya lingkungan yang kotor karena membuang sampah sembarangan, sehingga mengakibatkan bencana banjir saat musim penghujan tiba. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan dan belum adanya tindakan yang serius dalam mengupayakan kebersihan dan kelestarian lingkungan. Ini adalah salah satu contoh nyata bahwa masyarakat belum benar-benar menyadari tentang artinya pentingnya kebersihan. Nah, selanjutnya ada cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang pertama, mulai dari rumah atau mulai dari lingkungan rumah. Hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah menjaga kebersihan rumah dan halaman. Kebersihan rumah dan halaman membuat kita terbiasa untuk membersihkan lingkungan dan lainnya. Pastikan untuk menyapu rumah setidaknya 2 kali sehari dan menyapu halaman setidaknya 2 kali seminggu. Yang kedua, mendaur ulang. Usahakan untuk selalu mendaur ulang barang-barang yang bisa kita gunakan kembali. Sebagai contoh, manfaatkan kaleng dan botol bekas untuk dijadikan pot tanaman. Yang ketiga, ada pembuatan pupuk kompos. Pupuk kompos bisa dibuat dari sampah organik. Sampah organik seperti daun, makanan, atau kotoran hewan yang bisa diolah menjadi pupuk kompos yang berguna bagi petani dan perkebunan. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Hal yang penting adalah membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Jangan dibiarkan sampah bertebaran di mana-mana. Setidaknya banyak tong sampah di lingkungan Anda atau di lingkungan saudara agar kita bisa dengan mudah membuat sampah atau membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, yang kelima ada gotong royong, yaitu membiasakan melakukan gotong royong dengan warga untuk membersihkan lingkungan dan mempererat jalinan dan kerjasama sesama warga. Dan selanjutnya ada manfaat lingkungan yang bersih bagi masyarakat. Yang pertama, terhindar dari ancaman banjir. Banjir adalah salah satu dampak buruk bagi lingkungan yang tidak bersih. Penyebab banjir yaitu karena membuang sampah tidak pada tempatnya, yang mengakibatkan banyaknya sampah yang berserakan di mana-mana. Jika ditinggal di daerah rawan banjir, kita akan kesulitan untuk melakukan aktivitas kita. Sebaiknya dengan kebersihan kita mampu menghindari banjir tersebut. Yang selanjutnya, yang kedua, terhindar dari penularan penyakit. Dampak lingkungan kotor adalah yang pertama DBD, diare, dan tipes. Penyakit tersebut jika tidak diobati dengan benar
akan berujung pada kematian. Banyak masyarakat yang takut terhadap ancaman, namun masih sedikit yang melakukan pencegahan terhadap faktor risiko penyebab tersebut. Hal ini yang mengakibatkan masih banyaknya penyakit yang disebabkan karena lingkungan yang tidak sehat. Dengan melakukan pencegahan-pencegahan seperti memelihara kebersihan lingkungan, serta dengan tidak membuat sampah, serta tidak membuang sampah pada tempatnya atau sembarangan, BAB sembarangan, dan lain sebagainya, kita mampu untuk menghindari penyakit-penyakit tersebut. Lingkungan yang bersih akan membuat kita hidup nyaman, hidup aman, dan tentram. Yang ketiga, ada lingkungan menjadi lebih rapi, nyaman untuk ditempati. Ketika kita memperhatikan dan mengolah kawasan kumuh yang berada di suatu daerah, kita akan merasa tidak nyaman untuk memperhatikannya. Bukan hanya itu, mendekat saja kita merasa enggan karena bau yang ditimbulkannya. Seperti itulah penilaian orang terhadap lingkungan yang tidak bersih. Tidak sulit untuk memulainya, hanya dengan membuang sampah pada tempatnya terlebih dahulu. Dengan begitu, lingkungan kita menjadi lebih rapi dan nyaman untuk kita lihat. Yang keempat, memelihara kerukunan antar tetangga. Kebersihan adalah modal utama kesehatan jasmani dan rohani. Terdapat kutipan dari puisi satir yang ditulis indah oleh Decimus Louinus Juvenalis, seorang penyair dan fisiologi Romawi, yang artinya adalah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ia menegaskan bahwa manfaat budaya bersih sebuah bangsa mencerminkan kebudayaan atau kemajuan berpikir sebuah bangsa tersebut. Sudut pandang kebersihan yang sederhana berasal dari rumah kita sendiri. Rumah yang bersih akan mendatangkan energi, ketenangan, dan kekuatan serta kesehatan, baik itu sehat jasmani maupun rohani. Dan yang kelima, memelihara kerukunan antar tetangga. Kerukunan antar tetangga dapat dilihat dan dapat dipelihara jika kita memiliki lingkungan yang bersih. Mengapa demikian? Sebab kita ketahui bahwa dalam lingkungan yang bersih akan memberikan energi positif pada hati kita, di mana kita akan menularkan energi positif kita kepada lawan bicara kita. Nah, dengan begitu kita akan semakin akrab dengan tetangga-tetangga kita. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Silakan.